Kemudian ketika cuma hanya catatan ringan ketika dalam ruku. Ketika kita dalam posisi ruku memang rukuknya betul, tapi tangannya ini punggung kita begini. Ya, boleh tepuk tangan untuk Azka. Jakarta, 7 tahun 5 juz. Silakan dilanjutkan Nabila. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk Azka kali ini, Kak Nabila kurang suka cara penampilan atau bacaan ayatnya. Contoh seperti huruf Ain. Ain selalu Ain Azka itu bagus, tapi kali ini Ainnya kadang-kadang kalau nggak jelas atau mirip dengan suara Hamzah. Nah, ini kesalahan yang baru ya. Terus ini di bagian terakhir di surat Al-Fatihah suaranya keluar dari hidung. Nah, ini suatu yang Kak Nabila kaget sekali ya. Jadi perlu diperhatikan suaranya ya distabilkan saja, jangan sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin keluarnya dari huruf-hurufnya keluar dari hidung. Tadi madnya juga di sini yang seharusnya 4 atau 5 harakat ini malah kurang. Gini ya, walaupun sudah banyak dapat pin faiz, tapi bukan berarti kita berhenti untuk berusaha menjadi yang lebih baik lagi, ya. Karena ada kadang-kadang ya sudah kan saya udah banyak belajar, sudah banyak praktek, maka saya berhenti di situ saja. Itu salah, seharusnya lebih meningkat lagi dan lebih meningkat lagi ya. Mudah-mudahan Azka lebih meningkat lagi dari segi bacaannya. Silakan jawab ya. Alhamdulillahirabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت غير المغضوب يخرجون الرسول وابتغاء تسرون فقد ضل سمع الله لمن حمده وعافني في من عافيت. Jadi semua yang saya sebutkan ini yang ain jadi hamzah. Dari segi tajwid dia sudah bagus, tapi perlu diperhatikan dia mampu mengatur nafas, iramanya, tapi masih ada kesalahan. Menurut saya, Hafiz Indonesia ini bukan hanya sebatas kita berlomba-lomba di sini. Siapa yang juara, siapa yang tidak, siapa yang pulang. Tapi kesempatan bagi kita semua bisa mendapatkan banyak pelajaran. Dan menurut saya, anak-anak kita ini luar biasa hebat. Kenapa? Coba bayangkan tugas mereka, memperhatikan bacaan, memperhatikan tajwid, memperhatikan irama, makharijul huruf, lafazan ayatnya, waqaf ibtida'nya, gerakan salatnya, jangan salah di tahiyatnya, jangan salah di sami'allahu liman hamidahnya, bagaimana doa kunutnya. Menurut saya level umur mereka ini, kita ada yang dewasa bisa was-was dalam salat, bisa tak konsentrasi dalam salat. Di mana kira-kira anak ini yang harus benar-benar terjaga dari mulai awal sampai salam. Kalau ini koreksi atau masukan dari Dewan Juri begitu luar biasa ketat. Kira-kira gimana posisi kita di hadapan Allah? Jangan-jangan juga catatan di sisi Allah ternyata juga banyak. Karena salat kita tidak benar, gerakannya tidak benar, khusyuknya tidak ada, salah baca, salah doa, salah ini. Jadi semua serba salah. Jadi menurut saya anak-anak ini luar biasa. Walaupun apa yang kita sampaikan ini, menurut saya bukan sebuah kesalahan yang tapi walaupun ada sesuatu yang baru, kesalahan baru, karena memang tugas mereka itu bukan mudah, sangat berat. Itu yang membuat mereka tidak mampu seimbang antara fokus bacaan, fokus tajwid, fokus salat, fokus khusyuk, fokus gerakan. Jadi luar biasa. Jadikan Hafiz Indonesia momen yang luar biasa untuk menambah kita semangat terus belajar dan terus belajar. Siapa Al Misri? Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Azka secara gerakan sholatnya ajib, keren. Mulai dari mengangkat tangannya, posisinya betul. Kemudian ada catatan dia tidak melafalkan niat dan itu diperbolehkan menurut mazhab-mazhab selain mazhab Syafi'i. Kemudian tidak mengeraskan suara dengan ta'awudz, cukup dia diserkan. Kemudian berdiri dan memandang atau melihat arah sujudnya, itu betul. Kemudian ketika cuma hanya catatan ringan ketika dalam ruku. Ketika kita dalam posisi ruku memang rukuknya betul, tapi tangannya ini punggung kita begini.
Nah, coba lagi begini. Tadi kamu ke pinggir ya? Iya, kalau ini kan begini, ini begini. Nah, ini posisinya betul. Sehingga kalau ditaruh gelas air di atas nggak tumpah. Ini posisinya benar, terus seperti ini. Cuma catatannya seperti ini, ya. Berdoanya tadi betul, posisi tangannya. Kemudian dia mengakhiri dengan salat yang berbeda. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi. Itu betul juga. Kemudian dia meletakkan lututnya sebelum tangannya, itu boleh. Kemudian bacaan Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau dalam mazhab Hambali, Maliki, Hanafi tidak menggunakan Sayyidina. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i menggunakan Sayyidina li ta'addub ma'an Nabi SAW. Diperbolehkan karena bentuk adab bersama Nabi SAW. Maka pakai Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. InsyaAllah dua-duanya betul. Dia menggunakan salah satu. Kemudian kalau kita perhatikan anak-anak kita ini kalau baca Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal A'la menggunakan tajwid. Itu kan nggak perlu. Yang diperlukan tajwidnya itu ketika membaca Al-Fatihah dan surat atau ayat pendek yang dia baca. Oke, Abi silakan Abi. Azka, apa kabar? Alhamdulillah. Jadi kalau seumpama dikoreksi untuk kesempurnaan solat kamu dan untuk kesempurnaan solat kita semua. Kalau tidak ada yang salah, kita nggak tahu, Kak Irfan. Betul. Iya, jadi kan dengan kesalahan Ahmad tadi ketika sujud dibuka kakinya dikoreksi oleh Syekh Ahmad Al-Misri. Loh, saya baru ngeh bahwa itu ternyata harus ditutup gitu. Bahkan pas Kak Irfan haji, ada yang sujud kan desek-desekan tuh. Pas sujud, pas duduk, masuk ke itu orang. Kok gelap kata dia gitu? Kalau sujud ditutup, dirapatkan. Betul, harus dirapetin ya. Walaupun bukan sesuatu yang wajib itu ya, tapi disunahkan, Sunnah, betul ya? memang sunnah, tapi Ya, memang ya, ya. itu. Terima kasih Dewan Juri. Ada teman-teman kamu juga yang mau memberikan semangat. Mau lihat? Yuk, ini dia. Wah, semangat. Yang membuat semangat Aska juga adalah ayah. Cium tangan ayahnya. Alhamdulillah. Ya, sampaikan untuk Aska. Perbaiki sholatmu terus. Terus istiqomah. Jaga hafalan kamu. Ya. Terima kasih ayah. Ayo Aska, tepuk tangan dong untuk Aska. Semua anak hafiz ini mempunyai kelebihan. Salah satunya Aska. Aska hafalannya 5 juz. Juz 1, 2, 28, 29, 30. Betul ya? Dan Aska ini menambah kemampuannya tidak hanya jumlahnya yang hafal tapi juga hafal halaman per halaman. Boleh kita coba tes lagi ya hafalannya ya? Oke, ada Al-Quran di sini. Siapa yang mau mengetes hafalan Aska? Tunjuk tangan. Ada bapaknya dari Afikoh. Bapak boleh mencari halaman dari juz 1, 2, 28, 29, 30. Sebutkan halamannya saja Pak. Mau halaman berapa Pak? Halaman 28. 28. Aska cari halaman 28. Sudah ketemu halamannya? Bapak mau minta dibacakan ayat yang mana? 2 ayat dari atas. Ayat kedua di halaman 28. Bacakan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bagaimana? Betul Pak Irfan. Betul. Aska, halaman 28 itu kiri atau kanan? Kiri. Kiri. Coba gurunya Aska. Aska, kita menuju ke halaman yang lain boleh? Boleh. Halaman berapa Ustadz nih?
Halaman 570. Oke. Di halaman 570, sudah ketemu halamannya 570. Ada surat apa di sana? Surat Nuh. Coba bacakan kata-kata awal di ayat 5 ayat di surat Nuh. Dari ayat 1 sampai ayat 10. Bisa? Oke, ayat 1, Inna arsalna 2, qala ya qaumi 3, ani a'budullah 4, yaghfir lakum 5, qala rabbi 1, inna arsalna 7, wa inni kullama ya 8, summa inni 9, a'lamtu lahum 10. faqultu astaghfiru. Bagaimana Ustaz? Betul. Betul. Satu lagi. Ibu ada yang mau mencoba? Silakan. Ini Nenek Aska. Nenek Aska. Cucunya hebat sekali. Coba Nenek, pilih halaman saja. Mau yang ini? Halaman berapa ini, Nek? 582 Nenek Aska meminta. Sudah ketemu halamannya? Nenek mau dibacakan ayat yang mana? Ayat ke-13? Silakan. Wa ja'alna sirajan wahhaja. Ya betul. Aska manggilnya apa ke Nenek? Nenek. Nenek bangga nggak sama Aska? Aska nenek bersyukur, alhamdulillah Aska bisa berdiri di RCTI yang megah ini. Alhamdulillah. Saya orang yang bodoh, tapi cucu saya bisa masuk ke sini juga saya udah bersyukur sekali. Kita kembali sesaat lagi dengan penampilan peserta terakhir kita. Jangan kemana-mana, tetap di Hafiz Indonesia. Cinta Al-Quran.